mau sebelum kita masuk ke tujuan kita mau belajar hari ini belajar apa sih sebenarnya gitu kan ya. Namun sebelumnya ibu mau mengajak kalian itu melihat video terlebih dahulu. Video ini sangat singkat, jadi tolong disimak dengan baik. Oke, coba yang ditanya dari video ini. Sebutkan satu kata yang diambil dari video. Coba satu kata saja. Yuk, kelompok siapa yang mau coba? Satu kata aja dari video tadi yang kamu lihat. Kelompok berapa ini? Satu. Apa? Kata apa sih yang kamu lihat dari video? Bapak takut enggak? Emang takutnya kalau takut itu. Kalau salah dimarahin nggak kan? Apa satu kata? Satu kata apa? Cuci. Kelompok 3. Cuci, satu kata cuci.
itu masuk teks positif yang mana? Oh, melakukan suatu kegiatan. Nah, terus si Ridwan tiba-tiba dia di rumah, dia melihat ibunya tuh mau blender sebuah buah. Ternyata ibu ada nggak cara-cara menggunakan blendernya? Dia masih menggunakan sesuatu. Blender termasuk alat nggak? Iya, berarti sehari-hari kita nggak melakukan ini ya? Iya, hanya saja mana yang perlu kita pelajari, apa sih manfaatnya? Ternyata kita dalam sehari-hari ini semuanya ada dalam kegiatan kita sehari-hari dan ada kaitannya dengan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ciri-cirinya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Konjungsi temporal itu berarti dia nanti kemudian, lalu, kan sistematis tadi ya. Nah, yang di sini ada tujuan, bahan, dan langkah-langkahnya. Dari yang kemarin kan kita bahas ya, yang di sini di dalam kalian yang bawa ini ada nggak alat dan bahannya? Coba lihat, ada nggak? Ada. Benar nggak ada sih? Atau nggak ada? Ada. Nah, sekarang manfaatnya. Ini contohnya. Nah, tadi berarti itu sama dengan kalimat perintah. Dia selalu menggunakan partikel kan atau akhir. Apa itu akhiran? Masih ingat afiksasi? Masih. Sekarang yang mau tanya dong, masih ingat kan? Afiksasi itu imbuhan. Kita nyanyikan dulu deh, yuk. Afiksasi itu imbuhan dibagi atas 4 bagian. Prefiks awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, konfiks awal dan akhir. Afiksasi itu imbuhan. Mari belajar tentang afiksasi. Nah, sekarang perhatikan. Itu kan ada kata-kata kerjanya ya. Ini kan masuk ke mana dia? Di sufiks, konfiks, infiks atau prefiks? Sufiks akhiran. Makanya kalau di dalam kalimat imperatif wajib pakai sufiks atau akhiran. Jelas? Jelas. Tapi ada satu lagi loh, nah. Kalimat ajakan dan apa sih beda larangan dan ajakan? Apa bedanya? Kalau mengajak gimana sih kalimatnya? Kalau larangan? Berarti tidak bisa ya. Nah, selanjutnya kalimat inversi. Sebenarnya kaitannya dengan kalimat imperatif ada inversinya. Hanya bedanya predikat dulu baru subjek. Predikat baru subjek. Nah, ada kaitannya tadi dengan kalimat perintah. Bedanya kalau tadi ada tuangkan, ada sufiksnya, benar kan? Tapi kalau pelesapan dia tidak pakai awalan atau akhir. Dia tidak prefiks, tidak sufiks, tidak konfiks. Semuanya langsung kata dasar. Ini ada berguna di dalam teks prosedur. Tujuannya ngapain? Menghindari pengulangan. Sering nggak sih kita bilang ini? Kita harus belajar dengan baik agar supaya, mau belajar nggak agar supayanya?
ataupun kamu yang menentukan kelompok kamu sendiri. Paham kan? Namun yang ibu minta, kalau kamu buat infografisnya, kamu buat mind mapnya, berarti kamu tempelkan dulu infografisnya. Apa yang kamu diskusikan dengan kelompok, kamu cari coba. Sekarang kita sudah belajar unsurnya, ciri kebahasaannya, sama strukturnya, analisis dari infografis ini yang sudah dibagikan masing-masing kelompok. Tolong kamu diskusi per kelompok untuk menganalisis unsur kebahasaannya, struktur teks prosedurnya, dan ciri teks prosedur. Jelas? Ada pertanyaan? Ada? Oke, jelas. Kalau gitu silahkan kamu diskusi dengan kelompok kamu, dan ibu kasih waktunya 20 menit, cukup Pak ya? Yuk, silahkan. Kalau mau isi langsung di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang terus langsung itu tergantung kelompokku ya. Ada pertanyaan? Ini kamu tuliskan. Jangan lupa ya, tulis analisis. Ya, analisis. Bisa kan? Ayo, hanya 20 menit loh. Ayo, nggak usah malu-malu, kamu bisa baca aja ya. Tapi mau tanya dong, dari setiap kelompok beda-beda nggak teks prosedurnya? Ya. Ada nggak yang dilakukan? Siapa yang bisa menyimpulkannya selain dari sini? Ternyata aku kan tadi udah ada belajar semuanya ada nggak ya? Ada. Nah, apa sih yang kamu dapatkan hari ini? Kecenderungannya di sini kan ada ya, ada teks prosedurnya, ada teks kalimat perintahnya, ada imperatifnya. Nah, yang menjadi
Coba, apa sih kamu yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang mau kasih depan? Oh iya Bu, saya belajar apa hari ini? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Berarti gak ada dong. Kalau begitu berarti kita nggak tahu belajar hari ini apa. Kelompok siapa yang mau jawab? Kelompoknya si Andir. Kelompok kalian ya, coba. Apa sih yang kamu pelajari hari ini, yang kamu pahami apa sih? Berdiri satu aja apa? Siapa yang jadi itu saja? Siapa? Ayo. Berdiri aja nggak apa-apa. Salah satu kelompoknya. Ayo dong, ayo, jangan malu. Ayo berdiri. Ayo siapa yang lain, kelompok lain? Ayo Salsa, ya kita apa Salsa? Lihat sini dong Salsa. Apa yang kamu pelajari yang kamu pahami? Suaranya kencang dong. Tentang teks prosedur, apanya aja itu? Kalimatnya apa? Kalimat apa saja? Inversi. Oke, coba tepuk itu dong, kamu hebat. Ya, coba 1, 2, 3 ya. Kamu hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Tapi mau minta, apa sih yang kamu masih perlu ditinggalkan? Kelompok mana sih yang tadi Bu? Saya nggak paham Bu, yang di bagian mana? Ada nggak? Ada nggak ya? Apa-apa, jujur aja, kita mau tahu nih bagaimana sih sebenarnya ini. Karena kan kita belajar tadi seperti dari Salsa bilang, kalimat imperatif, kalimat inversi, kalimat deklaratif, konjungsi. Mana yang kamu di situ kurang paham? Ada yang mau kasih pendapat? Ayo kelompok siapa yang mau kasih? Ada? Ada nggak yang kamu pahami? Bu, saya belum paham Bu di bagian ya yang ini. Ada nggak? Tangan aja. Ayo. Berarti semuanya paham ya? Paham ya. Tapi nanti akan Ibu tetap lihat, akan dibagikan yang di situ ada jurnal refleksi kamu. Tolong tuliskan dengan baik mana yang kamu pahami dan tidak pahami, karena ini untuk menjadi tugas kita untuk berikutnya. Karena Ibu mau kamu itu refleksi untuk kamu dan refleksi juga buat Ibu. Jelas ya? Jelas? Nah, sebelumnya kita mau kuis dulu. Semuanya lihat. Buka handphonenya, diambil dong handphonenya. Di sini adalah tentang kuisnya itu, karena kita belajar tentang unsur kebahasaannya. Silakan kerjakan soalnya dan silakan masuk ke Join My Quiz. Ada di situ kodenya 144712. Join My Quiz. Ya, buka di Google-nya joinmyquiz.com. Terus masuk bergabung dengan kodenya. Atau kalau enggak boleh scan barcode-nya.